masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam dan sehat afiat. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari-hari ini kita sudah masuk kepada mendekati pada bulan Zulhijjah, yang mana sejenak kita kembali mengingatkan untuk tema tentang kurbanmu meninggikan derajatmu, karena setiap ibadah kita memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan-keutamaannya, memberikan fadilah-fadilahnya, memberikan pahala-pahalanya. Pahala sholat beda dengan pahala berwudu, pahala berwudu beda dengan pahala tilawah Quran. Betul? Pahala tilawah Quran beda dengan pahala berjalan ke masjid. Nggak ada yang sama tuh Pak. Ya, memang Allah jadikan bermacam-macam keutamaan supaya hamba-hambanya ini semangat akan beribadah. Allah kasih iming-iming sebagai stimulus, sebagai perangsang supaya kita semangat mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Hadirin, terutama dalam masalah kurban ini, ya, beda dia pahalanya juga dengan ibadah yang lain. Begitu juga haji dan umroh, beda juga pahalanya itu. Nah, berkurban ini disyariatkan di kota Madinah tahun kedua Hijriah. Ya, disyariatkan di kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun kedua Hijriah. Dan tahun kedua Hijriah itu memang banyak sekali syariat yang Allah perintahkan, termasuk puasa Ramadan itu diwajibkannya tahun kedua, zakat, sholat Iden itu Idul Fitri dan Idul Adha, umroh, apalagi pindah kiblat. Ya, pindah kiblat itu tadinya umat Islam kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, Rasulullah sudah menjalankan ibadah sholat 5 waktu di Mekah, tapi cuma sekitar setahun 2 tahun aja. Dan itu kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Turunlah Al-Baqarah 144 untuk merubah kiblat dari Masjidil Aqsa Palestina menuju
Masjidil Haram Makkah. Ini pun diturunkannya ayatnya tahun kedua Hijriah. Dan ini salah satu ayat yang diturunkan oleh Allah pada siang hari, habis sholat zuhur. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kerap kali kami melihat engkau wahai Nabi menghadapkan, menengadahkan wajahmu fis sama' ke langit. Rasul kadang seringkali begini. Kapan ayat turun nih pindah kiblat? Ini kejadiannya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami akan merubah kiblat itu sesuai apa yang engkau inginkan wahai Nabi. Keinginan Nabi diijabah oleh Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang hadapkan wajahmu dalam sholat ke Masjidil Haram. Ini pun tahun kedua Hijriah. Ya. Tetapi ada uniknya juga nih. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasul, dan saat itu Rasulullah, jadi turunnya ini ayat habis zuhur, sehingga Rasulullah sholat asar kiblatnya sudah menghadap Masjidil Haram di Madinah. Ada satu masjid di Madinah yang warganya nggak tahu kabar ayat ini udah turun, karena belum ada apa, WA, belum ada handphone, ya. Jadi akhirnya mereka sholat asar masih menghadap ke Palestina, Masjidil Aqsa. Ada seorang sahabat yang udah selesai sholat bersama Nabi, dia mau pulang ke rumahnya, melewati masjid itu. Makanya masjid itu namanya Masjid Qiblatain, masjid yang punya dua kiblat. Jadi kejadiannya ketika sahabat ini udah selesai sholat bersama Nabi, kemudian masjid imam dan jamaah di Masjid Qiblatain masih menghadap ke Palestina. Maka sahabat Nabi yang udah sholat ini melihat dari luar, loh kok ini sholatnya masih menghadap kemana? Ke Palestina. Maka diteriakkan dari luar itu, wahai umat Islam, pindah ayat pindah kiblat sudah turun. Itu mereka lagi dalam keadaan ruku. Akhirnya dalam keadaan ruku mereka muter begitu, Pak, menghadap ke Mekah Al-Mukarramah. Imamnya di belakang, imamnya jalan maju. Ini turunnya juga ayat ini turunnya pada tahun kedua Hijriah. Ya, seperti kurban juga. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, berkurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Ya, tidak sampai wajib memang, ya. Kalau dia tidak apa, memang tidak sampai wajib hukumnya. Kenapa? Karena ada hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah, yang mana Nabi bersabda bahwa man kana lahu sa'atun, siapa yang punya kelebihan rezeki, siapa yang punya rezeki yang leluasa tapi tidak berkurban. Nah, di sini tidak ada ancaman masuk neraka, tidak ada ancaman dilaknat, zalim gitu. Nah, kalau yang indikasinya kayak begitu nantinya jadi dosa besar. Kalau ini tidak. Ya. Nih contohnya. Pada riwayat Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, Imam Ahmad juga meriwayatkan. Ya. Ini yang saya buka riwayat Imam Ibnu Majahnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'atun,
siapa yang punya rezeki yang leluasa, ya, ada rumah, ada mobil, walam yudhahi, tapi tidak berkurban juga, kata baginda Nabi, fala yaqrabanna musallana. Ancamannya cuma segini aja tuh, kamu enggak usah ikut sholat Idul Adha. Ya, ancamannya sekedar itu, kamu enggak usah ikut sholat Idul Adha umat Islam dengan syiarnya, karena kamu tidak berkurban. Nah, dari sini para ulama katakan hukumnya memang tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah. Hanya saja bagi orang yang mampu tidak berkurban, ya, hukumnya makruh, gitu ya. Kemudian hadirin, berkurban ini adalah merupakan simbol berbagi itu, supaya kita terbiasa dengan sedekah sepanjang tahun. Jadi bukannya kita mau benar-benar berkurban udah setelah itu selesai gitu. Bukan, ya. Ini apa sih? Jadi dia sebuah simbol sedekah supaya kita rajin sedekah sepanjang tahun. Bukannya setelah kita berkurban udah lupa tuh dengan filosofis kurbannya. Karena kayak tadi saya katakan, Anda sholat berjamaah, tahajud, sholat qobliyah, ba'diyah, itu semua ada pahalanya. Tetapi pahalanya itu beda-beda, termasuk bersedekah di sini. Semoga setelah berkurban kita hadirkan makanan yang terlezat, daging kepada fakir miskin. Makanya kalau Anda berkurban, dagingnya itu tidak dikasih ke fakir miskin dalam keadaan mentah, tidak sah kurbannya. Harus ada yang dikasih kepada fakir miskin. Seperti kurban di pelosok atau kurban ke Palestina. Dari sini udah disembelih, semua dagingnya dibuat kornet. Itu tidak sah jadi kurban. Harus ada sebagian yang diberikan kepada fakir miskin secara mentah. Nah, jadi setelah kita berkurban, Allah menginginkan kita juga punya sifat yang dermawan kepada orang-orang yang tidak mampu. Makanya ada satu pahala bahkan yang tidak didapati dengan amaliyah seperti sholat, puasa, haji, umroh bahkan. Ini pahala cuma didapati dalam keutamaan bersedekah. Dan pahalanya sangat hebat. Aku bersama orang yang mengasuh anak yatim. Anda berikan harta Anda untuk anak yatim. Dengan aku di surga begini, kata Nabi. Dan ini tidak ada keutamaan satu amalan yang seperti ini. Coba kita buka dulu hadisnya. Riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah pada 4998. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." Nih, saya dan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini. Kenapa begitu hebatnya, Pak? Bersedekah kepada anak yatim. Sekolah SD-nya Anda tanggung, SMP-nya sampai SMA, sampai kelas 12, sampai kuliah. Ya. Kenapa? Karena dia bukan darah daging Anda. Dia bukan anak kandung Anda, tetapi Anda peduli. Ya, untuk menyelamatkan dia dari keterpurukan kehidupan dunia, sehingga dia punya tumbuh besar menjadi anak yang saleh. Apalagi kalau dipesantrenkan, hafal Quran. Kata Nabi, saya dan orang yang mengasuh anak yatim seperti ini di surga. Tetapi pahalanya ini akan habis kalau ibunya anak yatim Anda nikahin. Kebetulan ibunya cantik gitu ya.
Kalau ibunya dinikahin, ini udah nggak dapat lagi pahala ini, Pak. Kenapa? Karena anak yatimnya jadi anak Anda, Pak. Ya, Anda menjadi ayah sambungnya anak yatim itu. Makanya ibunya nggak usah dinikahin gitu. Tapi kalau mau dinikahin ya nggak apa-apa juga gitu kan. Cuma ini bagi orang yang ini kan warga Grand Wisata, Masya Allah nih kehidupan ekonominya. Coba satu di antara satu keluarga tuh mencari anak yatim di mana yang Anda biayai 1 orang, 2 orang. Kenapa? Karena pahalanya itu bersedekah kepada anak yatim tidak didapati untuk pahala amaliyah kayak sholat, puasa, bahkan haji umroh. Ini simbol kurban, bersedekah. Kemudian, hadirin, kita lihat pahala yang didapat nih. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Nah, ini memang Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan orang pertama kali mengadakan yang diperintah oleh Allah mengadakan syariat berkurban. Dan beliau adalah merupakan nabi menjadi ribuan daripada kakeknya para nabi ini. Melebihi daripada senior-senior beliau itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, baru Ibrahim. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Bahkan nama mereka ini enggak disebut dalam sholat kita. Mau sholat wajib kek, mau sholat sunnah kek, yang disebut cuma Ibrahim. Ya, dengan Nabi Muhammad tentunya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Hadirin, Nabi Ibrahim memang punya satu derajat di sisi Allah yang istimewa. Ya, sehingga kita diperintahkan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini agamanya Islam. Semua nabi beragama Islam. Hati-hati Anda jangan salah pemahaman. Kalau Anda meyakini ada nabi, satu orang nabi diberikan agama oleh Allah bukan Islam, agama lain, salat Anda, puasa Anda, zakat, ibadah Anda, haji umrah gugur. Hati-hati dalam akidah ini. Semua nabi beragama Islam termasuk Ibrahim. Makanya baginda Ibrahim ini mempunyai nilai di semua kalangan manusia di dunia ini, terutama nabi-nabi yang ribuan dari Bani Israel. Sehingga Bani Israel yang beragama Yahudi dan Nasrani mengklaim kalau Ibrahim adalah Yahudi. Orang Nasraninya bilang Ibrahim adalah Nasrani. Dibantah oleh Allah. Coba kita lihat dulu nih ayatnya. Pada Ali Imran 67 tuh. Ya. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Allah katakan, bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudi wala Nasraniyya, bukan juga Nasrani. Kenapa diklaim begitu? Karena Nabi Ibrahim istri pertamanya Bunda Sarah. Dari Bunda Sarah ini punya anak Nabi Ismail. Nabi Ishak. Ya, Ishak ini punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak nanti ada Imran, Yahuda, ada Benyamin, ada Yusuf. Nanti dari keturunan ini ada yang namanya Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, Zakaria, Yahya, Isa. Itu kan yang wajib kita ketahui. 25 nabi, padahal ribuan nabi banyak tuh Pak. Sementara kalau dari istri keduanya Bunda Hajar, anaknya Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail nanti keturunannya terakhir tuh siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu adalah saudara satu kakek, Ibrahim. Beda apa? Cuma beda ibu aja tuh, beda nenek. Yang ini Sarah, yang ini Hajar. Kalau kita keturunan yang mananya ya Pak? Kita udah terlalu jauh kali ya.
Ya udahlah, yang penting kita keturunan Nabi Adam gitu aja. Nah hadirin, jadi orang-orang Bani Israel itu meyakini Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Tidak. Itu klaim mereka, klaim yang batil. Makanya Allah bantah. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi beliau orang yang hanif, yang berakidah lurus, tidak belok-belok. Muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Bukan juga beliau dari orang musyrik. Ini banyak nih ayatnya Allah ingin tegaskan. Nah, agama Nabi Ibrahim adalah Islam. Contohnya gini. Dalam Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub berwasiat untuk putra-putra mereka. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anakku, sungguh Allah telah memilih agama Islam ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Atau yang tadi saya tulis tuh di tulisannya ini, ya, surat Al-Hajj ayat ke-20, surat ke-22 ayat ke-78. Bahkan di sini sebutannya juga semua nabi beragama Islam itu. Coba kita buka, ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Wajtabakum, Allah telah pilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan agama ini jadi beban. Salat kita, puasa kita, berkurbannya kita, tahajudnya, tilawatnya, ngaji ilmunya, tidak jadi beban. Semua itu untuk meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Nggak ada dong Pak orang yang nggak ibadah derajatnya tinggi, nggak ada. Bohong itu. Ya. Harus ibadah dulu. Capek-capek di jalan Allah. Capek-capek melaksanakan perintah Allah. Nah, ini dalilnya di sini. Millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama kakek kalian Ibrahim, termasuk menyembelih ini. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Dan menyembelih ini nantinya memang kisahnya Nabi Ibrahim. Dan sebenarnya yang disembelih pertama kali itu bukan kambing, bukan sapi, Pak. Ini hebatnya Nabi Ibrahim. Yang diperintahkan oleh Allah, beliau berkurban dengan nyawa anaknya Ismail. Kalau syariatnya nggak diganti dengan berkurban kambing, anak kita yang cuma 3 aja tuh 3 tahun habis, Pak. Disembelih terus. Di sini ada pelajaran yang besar. Bahwa dalam menjalankan kurban, Nabi Ibrahim tidak menolak. Beliau tidak menggunakan akal dan logikanya yang terbatas. Sekalipun ini bertentangan dengan hati nurani, Pak. Wahai Ibrahim, kata Allah, sembelih anakmu sebagai korban untuk aku. Ibrahim betul-betul menjalankan itu. Baik, coba kita lihat dulu ayatnya nih. Di dalam surat As-Saffat, surat ke-37, ayat 102, 103, dan seterusnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail usia remaja tuh, beranjak remaja. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail sudah sampai kepada usia bisa berusaha sama sang ayah. Ismail remaja, beranjak remaja, udah bisa membawakan air untuk buat adonan semen, adukan, karena Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah.
bawakan batu-batunya. Ya, udah bisa tuh diajak berusaha sama Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim bangun Ka'bah sendiri, Pak. Yang bantu cuma anaknya doang, masih kecil itu. Qala ya bunayya, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuk. Sesungguhnya semalam saya mendapat wahyu lewat mimpi. Saya diperintahkan menyembelih kamu. Ini perintah yang gak masuk akal loh, Pak. Makanya dalam menjalankan perintah Allah jangan pakai ini. Pakainya hati, iman. Kalau Anda menjalankan semua perintah Allah pakainya logika dan akal, Anda akan jadi Islam Protestan, Pak. Islam yang protes kayak ini. Masa sih Tuhan memerintahkan kita nyembelih anak? Masa sih, kenapa sih Ustadz sholat subuh kenapa 2 rakaat? Enaknya kan sholat subuh tuh menurut nafsu dan logika kita, sholat subuh enaknya 4 karena belum ada kerjaan, masih senggang waktunya. Nanti sholat zuhur asar nggak apa-apa deh 2, kan gitu. Kan zuhur asar lagi sibuk di kantor, di bengkel, depan laptop, di sawah ladang, ya kan? Kalau menurut logika enaknya gimana? Ya udah besok di Izzatul Islam subuhnya berapa? 4 rakaat, zuhurnya 2. Itu pakai ini. Contoh yang lain. Pak, kita kan kalau lagi mau tawaf, ini kan jamaah haji udah pada berangkat nih. Kalau pakai ini kan enaknya tawaf, ngapain sih pakai 2 kain ihram? Mana nggak boleh pakai celana dalam kan? Ada jamaah nih, dia diam-diam lagi pakaian ihramnya, pakai celana dalam yang beli di Tanah Abang. Yang sekali pakai itu diikat sininya itu. Pernah lihat ya Pak? Pernah tahu? Berarti pengalaman yang tahu. Jangan Pak, 2 helai aja kain ihram, nggak usah pakai sidi-sidi gitu lagi. Nah, ada yang pakai ini, Ustadz kan enaknya kita lagi tawaf itu pakai celana biasa aja deh. Mana yang pakai celana panjang nih? Kayak bapak-bapak yang pakai celana panjang tuh. Nah, kayak bapak ini. Kan enak gitu ya Pak, lebih cergas, gerakannya lebih enak. Itu akal logika kita, nafsu kita. Jalankan aja. Atau contohnya gini, Anda sudah berwudu mau sholat, wudunya batalnya buang angin, kentut, mau sholat lagi, kan nggak bisa tuh, harus berwudu. Kenapa yang dibasuh mulut, hidung, muka, bukan tempat keluar? Nyambung nggak? Logikanya nggak nyambung kan? Nggak ada korelasinya. Kenapa yang dibasuh tangan, mulut? Itulah beragama, jangan protes. Begitulah Sayyidina Ibrahim. Makanya hebat nih. Ternyata kan di dalamnya ada rahasia-rahasia Allah. Pak, bahkan sang anak pun yang mau disembelih berkata, wahai Ismail, bagaimana pendapatmu? Ini ayah dan anak, Masya Allah, taatnya sama-sama seperti itu. Padahal Ismail masih remaja loh. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, jalankan saja. Jalankan saja perintah Allah ini, sembelih aku, enggak apa-apa. Masya Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka kamu akan mendapatkan aku, wahai ayahandaku, menjadi sebagian daripada orang-orang bersabar. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Falamma aslama, maka tatkala Ibrahim dan Ismail sudah pasrah menjalankan perintah Allah, ya, dengan perasaan yang berat, beliau tepiskan semua nafsu, akal dan logika terhadap perintah Allah yang tidak sesuai ini dengan nurani kita. Menyembelih anak loh Pak. Watallahu lil jabin. Kemudian Nabi Ibrahim merebahkan sang anak Ismail. Mukanya ditutupin tuh, dalam kisah tafsirnya mukanya tuh ditutupin begini dengan sehelai kain, supaya sang ayah Ibrahim tidak melihat wajah
mengerikannya Ismail yang disembelih lehernya. Ibrahim pun akhirnya menyembelih dengan pisau tajamnya. Beliau pun nggak tega mukanya melihat sembelihnya sambil begitu, Pak. Bismillahi Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah kurban ini anakku ya Allah. Dengan sekuat tenaga Ibrahim menyembelih. Di sini lihat. Allah jadikan sebuah the experience of faith. Makanya saya nggak membahas masalah fikih kurban secara ininya. Kita membahas hikmah dan ilmu yang ada di dalamnya itu. Kenapa Ibrahim mau menjalankan ini, Pak? Ternyata di sini Allah kasih pelajaran yang terhebat. Kalau bahasa Inggris itu gini, the experience of faith artinya pengalaman keimanan. Setiap nabi, setiap rasul, setiap orang-orang soleh mesti diberikan pengalaman keimanan. Pengalaman keimanan adalah sesuatu yang biasa menjadi enggak biasa. Khariqan lil adah. Ya, enggak seperti biasanya. Hadirin, akhirnya Ibrahim udah menyembelih. Dengan sekuat tenaga tuh udah disembelih, Pak. Lehernya Ismail yang tipis di kulit lehernya. Dengan pisau yang tajamnya punya Ibrahim. Tetapi 1 inci pun tidak tergores. Kata Ibrahim, ini kenapa? Kok nggak bisa? Gitu. Saat itu pisau yang tajam, sifat tajamnya milik Allah, Pak. Bentuknya kayak begitu tajam. Tapi sifat mengerat dan merobeknya itu diambil oleh Allah saat itu. Seperti itu juga sifat panasnya api. Bentuk apinya tetap berkobar. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan pakai ketapel raksasa oleh Raja Namrud, api berkobar. Tetapi sifat panasnya diambil oleh Allah. Saat itu Allah katakan, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api sejuk kamu. Bahkan ketika Ibrahim dilempar itu pakai ketapel raksasa, dalam keadaan beliau melayang-layang itu, ada seekor burung pipit yang mau menolong Ibrahim gitu ya. Dengan paruhnya dia ambil air dari sungai. Kapan padamnya itu apinya itu. Ketika Ibrahim melayang-layang, ini pengalaman keimanannya. Yang lain, datanglah malaikat. Nabi Ibrahim kekasih Allah, saya ingin tolong kamu. Lagi melayang itu, mau diambil sama malaikat. Kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat, ini perintah Allah atau inisiatif dan kemauan kamu sendiri? Kata malaikat, ini inisiatif saya nggak perlu gitu. Nggak mau Ibrahimnya. Saya cuma perlu pertolongan Allah. Kata malaikat, ya udah. Akhirnya Ibrahim melayang itu, Pak. Adik-adik jangan berisik. Tumben ada anak-anak. Ya. Jadi Ibrahim ketika melayang-layang itu mau ditolong, beliau bilang enggak usah. Masya Allah hadirin, Allah jadikan api sejuk. Bahkan Sayyidina Ibrahim menyatakan, hidupku yang paling enak adalah ketika 40 hari saya berada di dalam api. Nabi Soleh, apa pengalaman keimanan Nabi Soleh? Anak onta lahir bukan dari induknya, tapi dari batu cadas. Apa pengalaman Nabi Yunus? Dicaplok ikan paus, betul? Tapi masih hidup. Apa pengalaman daripada Nabi Isa? Kalau Nabi Isa pengalaman keimanannya sampai sekarang tuh ada di langit, masih hidup. Umurnya dipanjangkan oleh Allah sampai ribuan tahun. Di langit kedua beliau. Kalau Anda nggak percaya, silakan Anda pergi ke langit kedua. Gimana caranya itu? Cukup kita imani saja. Apa pengalaman iman Nabi Musa? The experience of faith Nabi Musa. Beliau melewati lautan merah tidak tenggelam, sementara Fir'aun dan tentaranya pada waktu yang bersamaan tenggelam. Ini pengalaman keimanan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, baik para nabi atau manusia biasa kayak Anda. Pak, mungkin di antara kita ada ini untuk Allah ingin menguatkan iman kita, ada terjadi pengalaman keimanan.
Contohnya gini, ada apartemen Pak, 10 tingkat, kebakaran. Yang di lantai 4 ini berkumpul di situ para penghafal Quran, anak yatim. Lantai pertama terbakar, kedua terbakar, ketiga terbakar, yang keempat enggak. Apinya loncat, langsung ke lantai 5. Lantai 6 terbakar, 7 terbakar, yang lantai 4 enggak. Ini pengalaman keimanan namanya. Dan itu bisa Allah berikan kepada siapa saja. Makanya setelah Ibrahim betul-betul sungguh-sungguh, apa kata Allah? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Akhirnya kami menyuruh, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan daripada wahyu ini yang melalui mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kami akan balas orang-orang yang berbuat kebaikan seperti kamu ini, wahai Ibrahim. Allah buka tuh Pak kartunya. Allah buka rahasianya. Apa kata Allah? Inna hadza. Pokoknya gini, kalau kamu tetap jalankan penyembelihan itu ikhlas karena aku punya skenario lain. Pisaumu tuh tumpul jadinya, sekalipun tajam. Sifat tajamnya aku ambil. Kenapa? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini sesungguhnya cuma hanya ujian dari aku. Kira-kira kamu betul nggak beragama? Menjalankan nggak perintahku? Ternyata engkau sudah lulus. Makanya Allah kasih pertolongan Pak. Apa pertolongannya? Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Dan kami gantikan Ismail yang disembelih adalah seekor kambing yang Allah turunkan dari sorga. Di sisi Nabi Ibrahim akhirnya ada seekor kambing domba yang udah bertanduk, yang sahabat Ibnu Abbas katakan udah digembala di dalam sorga 40 tahun. Kata Allah, itu yang kamu sembelih. Nabi Ibrahim tengok, Allahu Akbar, ada seekor kambing, itu yang disembelih. Jadi sebenarnya ada hikmah tertinggi kita dalam menjalankan perintah Allah. Jangan protes, jangan ini. Baik, hadirin. Kemudian Allah berikan pertolongan, ya, ada kambing dari surga. Makanya dalam menjalankan perintah Allah ini, para jamaah, ya, yakinlah di setiap perintah Allah ini pasti ada pertolongan. Di setiap kita menjalankan susah-susahnya ibadah pasti ada kenikmatan. Yakin itu. Contohnya aja deh, bukan para nabi. Ashabul Kahfi Pak. Yang surat Kahfi itu kita baca setiap malam Jumat, hari Jumat. Itu orang biasa itu. Anak-anak muda yang jumlahnya sampai 9 orang. Yang mereka diikuti oleh seekor anjing, namanya Rokim. Mereka bukan para nabi Pak. Bagaimana mereka Allah berikan pertolongan, bersembunyi di dalam goa. Pengalaman keimanannya apa? Mereka tidur bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari bapak-bapak. Mereka tidur 309 tahun. Ada dalam surat Al-Kahfi. Seakan-akan Allah ingin katakan, kamu orang Islam, yakin dengan kehebatan aku, kata Allah. Udah, kamu ibadah saja, aku tolong. Nah, para jamaah dirahmati Allah. Kemudian, ini adalah contoh keluarga yang sukses. Keluarga sukses itu Pak, suami, istri, anak-anak masuk surga. Ini keluarga Nabi Ibrahim. Pertama kali yang Allah contohkan itu. Dari Al-Quran, hadirin, Al-Quran 30 juz, semua kisah keluarga cuma 4. Yang pertama, keluarga yang sukses. Suami, istri, dan anak-anak masuk surga kayak keluarga Ibrahim. Yang kedua, suami di surga, istri di neraka. Ini seperti keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bersalah. Mereka udah mengajak sekuat tenaga sang istri supaya masuk Islam. Tapi istrinya yang nggak mau. Ini pun kita nggak mau nih. Ya, kalau gambaran sekarang suami ke surga, istri ke neraka, suaminya rajin ke Izzatul Islam,
Istrinya diajak ibadah nggak mau, istrinya cuma dugem aja Pak. Ini kisah kedua ini. Yang ketiga, kebalikannya, suami di neraka, istri di surga. Itulah keluarganya Fir'aun. Fir'aun istrinya itu beriman, Bunda Asia. Allah sebutkan dalam surat Tahrim, ada pada ayat-ayat terakhir tuh, 10-11. Ya. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibn li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Nih surat At-Tahrim tuh. Pada ayat ke-11-nya itu. Ya. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang beriman. Istrinya Fir'aun, imra'ata Fir'aun, namanya Bunda Asia. Nah yang ketiga ini suaminya di neraka, istri surga. Itu pun kita nggak mau, nggak sukses. Ya. Sementara hadirin yang keempatnya, suami dan istri dua-duanya di neraka Pak. Ini kurang lebih gambaran orang sekarang, suami istri di neraka dua-duanya. Suami dugem, yang istri juga dugem Pak. Ya, suami istri nggak ibadah kepada Allah, naudzubillah. Komplit. Ini contohnya seperti apa? Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian kurban pada sudah isyraq nih. Kurban pada 10 Dzulhijjah termasuk amal soleh yang lebih afdol dari berjihad. Makanya kalau Idul Adhanya bukan hari Jumat, nggak usah dipotong hari Sabtu tanggal 11. Tapi kayaknya bulan depan hari Jumat ya. Kecuali hari Jumat, hari Jumatan kan kita. Kan nggak enak tuh lagi nyembelih, susah ya. Di break waktunya dengan apa? Sholat Jumat. Nah kalau Idul Adhanya bukan hari Jumat, usahakan kayak hewan kita disembelih tanggal 10 Pak. Karena kalau tanggal 11 itu sudah tidak masuk 10 pertama Dzulhijjah. Saya ingetin nih, 10 pertama Dzulhijjah hadirin menyaingi 10 akhir Ramadan. Dan ada keunikannya di sini. Keunikannya di mana? 10 akhir Ramadan itu tidak ada dalam Al-Quran. Sementara 10 pertama Dzulhijjah ada ayatnya. Wal fajri wa layalin 'ashr. Surat Al-Fajr itu. Kalau 10 akhir Ramadan itu angka 10-nya dari hadis Nabi. Tetapi 10 pertama Dzulhijjah seakan-akan ini lebih dalilnya itu justru Al-Quran. Ya. Wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar wa layalin 'ashr, dan demi 10 malam pertama Dzulhijjah. Hadirin, saya ingatkan 2 minggu lagi, 2 pekan lagi, kita akan masuk 1 Dzulhijjah. Usahakan puasa sunnah kita dari 1 Dzulhijjah Pak. Karena Rasul selalu puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini hadisnya coba saya tampilkan. Dari istri-istri Nabi SAW, riwayatnya Imam Abu Daud. Mereka berkata, nih 2439 dalam kitab digital Syamilahnya ini, dari istri-istri Nabi mereka berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasul, yasumu tis'adil hijjah, beliau berpuasa 9 hari pertama Zulhijjah. Bukan cuma tanggal 9-nya aja, bukan cuma tanggal 8-nya aja, dari tanggal 1. Kalau kita sehat, afiat, coba dari tanggal 1 kita puasa. Ya, kalau enggak ya udah 1, selang-seling 1, 3, 5, 7, 9. Atau 1, 9. Atau kalau enggak bisa juga 9 aja deh minimal. 9 aja, hari apa? Arafah. Ya. Dan amal soleh yang kita kerjakan, berkurban tanggal 10, ini lebih hebat dari berjihad di jalan Allah.
hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, mal amal fi ayyamil ashar afdal minal amal fi hadhihi. Tidak ada amal soleh yang lebih hebat kecuali yang dikerjakan pada 10 pertama Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah. Ya Rasul, sekalipun dengan berjihad di jalan Allah, iya, masih kalah tuh jihad fi sabilillah. Illa, kecuali rajulun yukharaja yukhatir binafsi wa malih, kecuali orang yang berjihadnya dengan harta dan dirinya sampai mati syahid, bersimbah darah, tidak pulang ke kampung halamannya, tidak pulang ke rumahnya. Kalau itu nggak ada yang mengalahkan. Tetapi kalau si mujahidnya masih pulang ke rumahnya, amal soleh 10 pertama Dzulhijjah masih lebih hebat. Ya. Kemudian hadirin yang selanjutnya, setiap bulu hewan kurban bernilai 1 pahala. Pak, jamaah Izzatul Islam, ada yang pernah ngitung 1 kambing berapa bulu, Pak? Atau Mas Budi ini, biar saya nyampeinnya tahun-tahun depan enak. Ada jamaah yang udah pernah ngitung 1 kambing berapa bulu. Mau nggak, Mas? Nanti kambing udah disembelih, antum bawa tuh 1 apanya? 1 kulit kambing utuh, hitung tuh di rumah udah. Nggak usah kemana-mana, sholat berjamaah aja. 1, 2. Saya mau tahu tuh ada berapa juta. Itu pahalanya. Bedanya apa, Ustadz, kalau saya sembelih kambing sekarang? Anda nyembelih kambing sekarang, dimasak gulai, dihidangkan untuk jamaah taklim sekarang. Itu bulu, darah, kukunya, tanduknya nggak jadi kebanggaan di mana? Di padang mahsyar. Bulu-bulunya nggak terhitung 1 pahala, itu jadi sedekah saja. Itulah bedanya pahala kurban. Makanya berkurban, kalau Anda mampu 1 sapi beli sendiri, ngapain patungan? Kan kalau patungan bulunya tuh dibagi 7 orang. Kambing emang nggak boleh patungan kan? Hadirin, kalau sapi 7 orang, Anda mampu beli sendiri, sendiri lebih afdol. Ya, nyawanya pun dibagi per 7, itu 7 orang. 7 itu memang diizinkan, tapi bukan afdol. Kalau Anda punya cash nih 50 juta, Ustadz saya mau beli limousine, sapi terbaik lah 50 juta. Ya nggak terbaik, pertengahan gitu ya. 50 juta nih yang beratnya sampai 500 kg. Sendiri itu lebih afdol. Ya, 1 bulu jadi 1 pahala. Yang keempat, darah sebelum jatuh ke tanah udah sampai kepada Allah. Ibadah lain tidak ada jaminan kayak begini, Pak. Ibadah kurban, darah muncrat, kalau direkam itu, lalu diputar dengan slow motion, darah jaraknya ke tanah tinggal 1 inci, sebelum tek sampai ke tanah, itu udah sampai kepada ridho Allah Ta'ala, diterima oleh Allah. Ini hadis-hadisnya nih, ya kalau mau ditampilkan, kata Nabi SAW, wa inna dam la yaqa' minal ardi bimakan qabla ay yaqa' minallah bimakan qabla ay yaqa' minal ardi. Ya, hadirin, betapa hebatnya ibadah kurban ini, ya, dengan pahala yang begitu dahsyat, begitu hebat. Kata Nabi SAW, wa inna dam la yaqa' bimakanin minallah, sesungguhnya darah itu sudah sampai kepada Allah, qabla ay yaqa' minal ardi, sebelum jatuh ke tanah. Kemudian yang selanjutnya adalah darah rohani orang yang berkurban makin baik, Pak. Fatibu biha nafsa, kata Nabi, maka makin baiklah rohani orang yang berkurban. Ada rasa sayang kepada fakir miskin, makin adem ayem rohaninya, tahajudnya jalan, puasa sunnah jalan. Allah bina rohani kita dengan berkurban ini. Kemudian juga kita membuat fakir miskin bergembira, Pak, karena mereka bukan cuma boleh makan daging kurban, mereka boleh menjual dagingnya. Fakir miskin nih dapat dari 1 kantong, dapat dari Izzat, dari Muhajirin, dari At-Taubah, dari Al-Ikhlas, dari Masjid Darut Taubah, dari masjid ini itu dapat. Di rumahnya ada 10 kilo. Si mustahik nih, boleh jual dia. Yang nggak boleh jual tuh Anda, panitia sama pengurban.
nggak boleh jual. Tapi fakir miskin dapat 10 kilo. Dalam benaknya, aduh saya bawa ke pasar aja deh. Ya, kalau daging kambing ini 1 kilogramnya 120.000. Udah saya jual 100.000 aja deh. Pak, mau nggak Pak? 100.000 aja Pak, saya punya 10 kilo. Kata tukang daging di pasar, ya nggak apa-apa nih 1 juta. Fakir miskin dapat, boleh. Fakir miskin boleh menjual dagingnya. Para jamaah dirahmati Allah, ya, ini diantaranya sekelumit tentang derajatmu makin tinggi dengan berkurban ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kemudahan untuk berkurban dengan yang terbaik. Hadanallahu ikum ajma'in. Kekurangan mau dimaafkan, dan kita akhiri saja dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.